Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, terutama pecinta koperasi. Jadi saya baru saja membaca dapat kiriman dari sohib saya, Pak Edi Satria, sebuah tulisan menarik dari Bapak Prasetyono Wijoyo. Saya tidak kenal, maka saya coba cari di ChatGPT. Ternyata beliau adalah seorang teknokrat, ya, lama berkiprah di Bappenas. Beliau sangat concern tentang pengentasan kemiskinan dan tentu saja sangat paham tentang filosofi dan praktek koperasi, ya. Nah, beliau membuat semacam kritik membangun. Saya kira bagus sekali ini, ya. Kritik membangun. Beliau mengatakan kalau tidak dikelola dengan benar, ya, dana yang digelontorkan 34 sekian triliun ini akan sia-sia. Jadi kritik beliau sekarang ini, menurut beliau, ini tentang koperasi desa Merah Putih, ya. Kritik beliau ini blueprintnya belum itu jelas, ya. Kemudian juga tata kelolanya masih sangat lemah, tidak ada akuntabilitas, kemudian juga leadership yang sangat kurang. Tapi beliau membuat saran-saran teknis yang saya kira sangat komprehensif, ya, sangat tepat, ya. Misalnya aja harus ada audit BPK untuk transparansinya, kemudian ada strong leadership, kemudian ada partisipasi publik. Beliau juga menyarankan secara konsep itu ada reformasi transparansi, ya. Ini maksudnya mungkin nanti akan diperjelas. Kemudian ada program-program lintas kementerian, ini penting sekali. Sekarang ini masih egosentral, masing-masing kementerian itu masih kuat, ya. Ini harus dengan Koperasi Merah Putih ini harusnya ada lintas kementerian yang bekerja, ya. Kemudian harus bottom up, ini juga kuncinya. Jadi koperasi itu prinsipnya adalah bottom up. Akhirnya beliau menyitir prinsip-prinsip dasar koperasi oleh Bung Hatta, ya. Saya kira tepat sekali, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, saya waktu tempo hari bikin video berjudul tentang koperasi, bahwa koperasi itu prinsipnya seperti mencangkok, ya. Memang ada contoh-contoh sukses, ya, seperti Komang di Kalimantan Barat, tapi ini membuktikan bahwa koperasi itu bisa tumbuh secara mandiri. Tetapi kita tidak bisa berharap hanya dengan itu, ya. Pemerintah harus berperan, tapi bagaimana perannya, gitu, ya. Karena kita undang-undang kita seperti itu, pemerintah harus berperan, tidak bisa mengharapkan tumbuh dengan sendirinya. Maka waktu itu saya kasih contoh yaitu mencangkok, ya. Mencangkok itu bagaimana misalnya pohon mangga, ya. Pohon mangga itu dicangkok supaya bisa mandiri. Contohnya mandiri itu akarnya tumbuh. Nah, ini yang saya kira tulisannya Pak Anton Prasetyono ini menjelaskan itu, mencangkok tadi. Mencangkok tadi kalau dalam proses itu kan ada tanahnya, dikuak dulu kulitnya, dikasih media tanam, kasih pupuk, kasih air dan sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh akarnya. Itu yang disebutkan secara oleh Pak Prasetyono itu tadi, akuntabilitas, leadership, itu adalah pupuk-pupuk tadi dan dilakukan secara benar. Sehingga akar itu apa? Akar itu adalah bottom up tadi. Setelah akarnya tumbuh, udah dia ditanam, dia akan menjadi besar dengan sendirinya karena dia dengan kekuatan sendiri. Nah, saya kira intinya itu. Nah, saya ingin memberi perspektif yang lain berdasarkan pengalaman saya, ya. Saya sebut ini dengan semangat koperasi. Jadi koperasi itu jangan hanya dipandang harus terdaftar, harus ada RAT, harus dan sebagainya. Itu koperasi administratif namanya. Dan ini yang banyak gagal, ya. Tumbuh banyak koperasi terdaftar ada ribuan tapi tidak bekerja. Tidak ada tidak ada, hanya mengharapkan
Nah ini kelemahan kalau koperasi itu jor-joran dengan dana, akhirnya jadi sumber korupsi ya. Bikin koperasi supaya dapat bantuan dari pemerintah, supaya dikasih training gratis dan sebagainya. Ini maka di negara maju koperasi itu dilarang menerima bantuan sama sekali, karena nanti akan mentalitasnya berubah, jadi peminta-minta, jadi anunya apa namanya itu, confident dirinya atau kemandiriannya jadi hilang. Eh, jadi contohnya itu, nah saya ingin mengatakan bahwa koperasi itu bukan administratif, bukan terdaftar di depan koperasi, tapi aktivitas nyatanya apa. Saya menurut saya perusahaan yang non koperasi pun perlu didorong, ini pemerintah bisa mendorong ini supaya berbuat dengan semangat koperasi. Ini saya kasih contoh dulu satu perusahaan ya, perusahaan perkebunan sawit ya. Dulu waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang masih berubah kebijakannya, masih tetap enggak, dulu dipimpin bapaknya ya. Saya sebut aja namanya Agrisinal ya, di apa nama itu, Sumatera Selatan ya, nggak salah. Nah itu perusahaan itu adalah perusahaan swasta, tidak terlalu besar, tetapi uniknya ya, dia membangun kebun plasma itu lebih besar daripada kebun intinya. Biasanya perusahaan swasta itu kan karena diatur, karena mengikuti aturan pemerintah minimal 20% itu harus plasma ya, dia sekedar memenuhi apa namanya itu peraturan itu ya, 20% lah dibina masyarakat, ada plasmanya nanti ditampung. Tapi Agrisinal itu kalau nggak salah 70% itu plasma. Dan itu semangat koperasi menurut saya. Dan perusahaan itu menjadi lebih solid, menjadi lebih kuat ya. Saya menginap beberapa hari di plasmanya itu, di penginapan di tempat plasmanya itu, saya melihat sendiri bagaimana masyarakat itu betul-betul yang punya punya apa kebun sawit yang produk apa TBS-nya juga diambil oleh intinya, mereka sejahtera bukan hanya karena sawitnya, tapi karena misalnya juga dikasih sapi ya, dikasih modal untuk punya sapi. Sapi itu bisa memper apa namanya, mengefisiensikan tenaganya, dia bisa dipakai untuk membawa sawitnya ya. Kemudian dia juga tambah kekayaan ya, karena sapi itu bisa jadi sapi korban. Terus loyalitasnya juga tinggi ya, saya tetap harus di situ supaya melihara sapi saya gitu. Kemudian di plasmanya itu menjadi perkampungan yang apa namanya itu lengkap ya. Oleh perusahaan dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah, sehingga mereka betah di situ. Karena betah, produktivitasnya tinggi ya. Rasa apa namanya sinergitas ya, rasa kepemilikannya, rasa cintanya dengan perusahaan dan sebagainya itu muncul. Itulah semangat koperasi sebetulnya itu. Ada sinergitas. Mereka itu kan stakeholder ya, stakeholder dari perusahaan ini. Tapi ada sinergitas, ada saling menguntungkan dan sebagainya. Saya kira semangat ini yang harus ditelurkan, dan itu mudah sekali. Mudah sekali. Mengapa BUMN PTPN kita tidak didorong untuk seperti itu? Karena BUMN itu bukan mencari untung. BUMN itu konsepnya adalah agent of development. Ya. Jadi harusnya pemerintah bisa mendorong supaya PTPN itu membangun sebanyak mungkin plasma ya. Dengan konsep yang tadi ada sinergitas, ada apa namanya itu saling menguntungkan ya. Ada yang saling menguntungkan. Itu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua yang saya alami sendiri ya, pengalaman saya. Alhamdulillah saya waktu saya kerja di Pupuk Kaltim, dan saya waktu itu menjadi ketua koperasi karyawan Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim adalah BUMN. Saya juga sempat menjadi ketua serikat pekerjanya, sehingga sebagai stakeholder menurut saya terjadi sinergi ya, terjadi apa komunikasi yang baik ya antara karyawan dengan perusahaan, sehingga eksploitasi terhadap karyawan itu bisa dihindari ya.
kesejahteraan juga bisa ditingkatkan. Dan satu lagi, ketika saya menjadi ketua koperasi karyawan, saya bernegosiasi dengan perusahaan, bagaimana kalau apa namanya itu THT ya. THT karyawan itu kan dikelola oleh perusahaan dan selama ini disimpan di deposito yang cuma dapat 2 sampai 3%. Saya bilang kami kelola aja Pak, kasihkan pada koperasi, kami pinjamkan kepada karyawan, dan bagi karyawan adalah untuk apa? Untuk usaha mereka. Dengan demikian apa untungnya? Sama sekali tidak pemerintah tidak mengeluarkan dana sama sekali. Dana itu adalah dana THT ya, yang dipinjamkan kepada karyawan melalui koperasi ya, dengan perjanjian. Koperasi meminjamkan dana tersebut dipakai untuk usaha karyawan, usaha kecil-kecilan ya, bikin toko, bikin apa bengkel, bikin apa, dan itu menyerap tenaga kerja lokal ya. Dan dananya terkontrol, tidak bakal rugi, perusahaan tidak bakal rugi karena apa, ada gaji yang dijaminkan. Jadi karyawan pupuk Kaltim itu kadang-kadang kalau minjem tuh 1 miliar Pak, ya ada dia bikin usaha apa di luar, dan itu menyerap tenaga kerja dan kesejahteraan secara lokal ya. Nah kalau contoh seperti ini ditularkan itu sangat mudah sekali ya. Tidak ada biaya, kontrol berjalan dengan sendirinya, ekonomi rakyat bergerak. Ini contoh konkret aja ya. Kemudian saya juga punya usaha kecil ya. Usaha pempek ini kecil-kecilan aja. Atau ada teman, Bapak kan pecinta koperasi. Kenapa usaha pempeknya nggak dibuat koperasi aja? Ya itu yang berpikirnya koperasi itu harus terdaftar, harus ini. Saya itu kan tenaga kerja cuma 2 orang. Tetapi saya boleh klaim bahwa saya sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Apa itu? Ya mereka kami aja anggap sebagai mitra, sebagai pemilik juga. Apa buktinya? Ya akuntabilitas. Ya. Semua biaya-biaya saya terbuka. Ini loh biaya sekian. Kemudian keuntungan sekian. Anda selain dapat gaji akan mendapatkan nanti di akhir bulan apa namanya itu kalau istilah koperasi SHU, insentif. Sehingga kalau ada order besar jangan cemberut ya, karena bulan depan Anda bisa dapat komisi yang lebih besar ya untuk menambah gaji. Saya kira ini prinsip koperasi. Jadi tidak harus bentuknya koperasi terdaftar, ada RAT macam-macam. Ini yang juga harus ditumbuhkan ya. Barangkali hal-hal seperti banyak terjadi ya di Indonesia ini karena jiwa kekeluargaan kita itu besar sekali sehingga ekonomi kita eh, tumbuh dengan baik ya. Itu contohnya. Contoh satu lagi ya saya sebutkan aja, saya itu juga ketua Koperasi Sawit Karya Mandiri atau Kosakama. Itu terus terang aja saya ngaku dosa. Ini apa namanya itu, koperasi itu hanya terdaftar di notaris saja. Saya menjadi ketua baru saja ya. Ternyata hanya terdaftar di notaris, jadi bukan bisa disebut koperasi yang administrasinya baik ya. Tetapi karena jadi perkumpulan ya. Tetapi apa yang terjadi di sana itu semuanya dasar-dasar koperasi ya. Jadi bagi hasilnya, SHU-nya, semangat tolong menolongnya, semangat apa namanya itu menggali menganukan modal ya, modal bersama. Nah, sebagai contoh ya, kita tidak pakai bank, hanya kita mandiri aja. Sebagai contoh ada satu kebun yang lama nggak terurus karena masa lalu yang nggak benar dan tanda petik. Ayo kita benahi bersama-sama. Ya, panggil orang yang tahu, paham tentang kebun sawit, dia cek, dia teliti, Pak ini butuh dana 1 miliar. Ya kita urunan, bagaimana? Hanya terkumpul 200 juta, gimana itu?
Oke, bisa, baik. Pelan-pelan tapi. Jadi perbaiki sedikit demi sedikit, tumbuh, apa namanya itu, panen dan sebagainya. Dan semua utangnya pada teman-teman sendiri. Saya mau sekian juta, sekian juta, sekian juta. Nanti dapat share bunga, disepakati, kemudian kalau sudah ada hasilnya dikembalikan dulu ke yang menghutangi ini, setelah itu baru dibagi ke semuanya. Itulah dengan bersama-sama terkumpul bisa diperbaiki, dinikmati secara bersama-sama. Itu kan prinsip koperasi. Jadi saya kira semangat koperasi, koperasi dan semangat koperasi. Semangat koperasi. Nah, pendidikan inilah yang perlu. Ya, yang membedakan antara kita dengan kapitalistik ya. Kapitalistik itu mencari untung sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi. Tapi koperasi itu bagaimana kita bersinergi dengan stakeholder, apakah karyawan, apakah konsumen, apakah mitra, sehingga usaha itu menjadi solid, menjadi kuat, menjadi apa namanya ya karena sinergi ya, tidak eksploitatif dan rezeki itu terbagi. Ini konsep dan prinsip-prinsip ini yang harusnya selalu disebarluaskan melalui pendidikan sejak kecil ya, bahwa kita kenapa Pak Bung Hatta itu sangat eager sekali koperasi itu berperan ya karena mensejahterakan sebagian besar rakyat. Dalam usaha kita sebut stakeholder ya, mensejahterakan stakeholder, bukan shareholder, bukan pemilik modal, tetapi mitra-mitra kita. Saya kira itu perspektif untuk melengkapi apa tulisan narasi yang bagus dari Pak Prasetyono Wijoyo. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.